Oke, selamat pagi untuk anak-anak Bapak. Salam sehat untuk kita semua ya. Sekarang kita belajar bab keempat yang berjudul materi kita adalah pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ya. Oke, seperti kita lihat gambar ini adalah gambar tempat ibadah agama Islam yaitu masjid ya. Bab 3 kemarin kita udah belajar pengaruh agama dan kebudayaan Indo-Buddha di Indonesia. Jadi sekarang kita masuk ke bab 4, pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ini ada beberapa teori ya. Ada beberapa teori tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang pertama teori dari Gujarat ya. Teori dari Gujarat ini didukung oleh Snock Horgrens, W.F. Sutherland dan B.H.M. Fleck. Dia mengatakan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Buktinya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang terdapat di Kerajaan Samudra Pasai. Seperti kita ketahui bahwa Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama Islam di Indonesia. Ini terletak di Aceh. Yang kedua teori Mekah ya. Teori Mekah ini didukung oleh Buka Hamka dan J. C. Van Luer. Dia mengatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya apa? Buktinya adalah pemukiman Islam tahun 674 di Baros, di pantai sebelah barat Sumatera. Oke, yang ketiga adalah teori Persia ya. Teori Persia ini didukung oleh Husain dijajah di Ningrat ya. Oke. Agama Islam itu dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat yaitu Tabui ya nah, atau kalau di Bengkulu itu kebetulan Bapak orang Bengkulu namanya Tabot ya. Ini untuk upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali ya, Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad. Jadi inilah 3 teori tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ini yang harus kalian ingat ya, ada teori dari Gujarat, teori dari Mekah, dan teori dari Persia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah ada beberapa faktor mengapa Islam itu mendapat sambutan yang baik dan dapat diterima dari masyarakat Nusantara ya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor syarat memeluk Islam itu sangat mudah dengan cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Oke, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat gitu. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam itu sangat sederhana dan tidak rumit. Nah, jadi cara ibadah agama Islam itu sangat sederhana dan tidak rumit. Yang ketiga adalah dalam agama Islam itu tidak mengenal kasta atau adanya pembagian pelapisan sosial ya seperti agama Hindu ya. Jadi dalam agama Islam itu tidak mengenal pembagian pelapisan sosial atau kasta. Jadi tidak ada istilahnya setiap orang itu sama gitu. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Yang keempat adalah penyebaran Islam itu dilakukan secara damai. Jadi para penyebar agama Islam itu melakukan penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, tidak secara misalkan secara peperangan gitu ya. Oke, kita lanjut. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan. Ini artinya adalah para pedagang yang menjalin kontak dengan para adipati wilayah-wilayah pesisir ya. Nah, karena Indonesia itu memang negara kemaritiman ya. Nah, jadi banyak kerajaan-kerajaan di pesisir pantai ya. Dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Banyak para pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan adipati dan bahkan
dengan anggota dari keluarga kerajaan. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Nah, ini dapat kita lihat sampai sekarang nak ya, banyak pondok-pondok pesantren di Indonesia ya sampai saat ini. Yang keempat, tasawuf. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Oke. Kita lanjut. Yang kelima, dakwah. Penyebaran Islam tidak dilepaskan dari peranan para wali ya. Nanti kita kenal dengan namanya Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah ya. Nah, ini tadi yang disebut juga dengan Wali Songo. Songo itu kan 9 nah ya. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Pulau Jawa atau di tanah Jawa ya. Sunan Gunung Jati dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Yang ketiga Sunan Ampel. Sunan yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ini merupakan pendiri pesantren Ampel Denta, Surabaya ya, Jawa Timur, dan juga salah seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Oke, kita lanjut. Sunan Giri. Sunan bernama asli Raden Paku ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmaradana, dan Pucung. Yang kelima, Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Maklum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Yang keenam, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Raden Jafar Shadiq. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia sangat toleran ya terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sangat mudah dikenal di masyarakat sejak masa praaksara hingga masuknya agama Hindu dan Buddha. Masa praaksara tahu nak ya? Di pelajaran sebelumnya itu sudah Bapak jelaskan ya. Pasti kalian tahu ya. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi sebelum manusia itu mengenal tulisan, itu zaman praaksara ya. Oke, kita lanjut. Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwanya lewat seni adalah tembang sinom dan kinanti. Yang terakhir, Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunat Saripudin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa Pangkur. Oke, itulah Wali Songo nah ya, 9 wali yang melakukan penyebaran agama Islam ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia nak ya. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai ya. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera atau Provinsi Aceh ya, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Meru Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 ya, nah, atau awal abad ke-13 ya. Abad ke-13. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Al-Zahir, memerintah pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Aktivitas perdagangannya di pasar ini berkembang pesat ya.
Samudra Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional ya. Kesultanan ini runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521 Masehi. Pada 1524 wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Oke. Kita masuk yang kedua, Kesultanan Aceh. Letaknya di Aceh sama seperti kerajaan yang Samudra Pasai tadi nak ya. Sekarang Aceh Besar didirikan oleh Ali Muayyad Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang bertata sekitar tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaannya meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Sepeninggal Iskandar Tasani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka dengan ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing ya, Delhi serta Bengkulu ke tangan Belanda. Oke, yang ketiga Kesultanan Demak. Ini tahun 1500 sampai 1568 Masehi. Didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah ya, di Pulau Jawa. Jawa Tengah itu apa nak provinsi? Apa ibu kotanya? Pasti kalian tahu ya, ibu kotanya adalah Semarang ya. Beberapa raja Demak ada Raden Patah 1500 sampai 1518, Pati Unus 1518 sampai 1521, Sultan Trenggono 1521 sampai 1546, dan kemudian Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya. Pada masa Sultan Trenggana memerintah 1521 sampai 1546, Demak berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berarti Jawa Barat dan Jawa Timur ya mereka kuasai ya. Jaka Tingkir atau Hadi Wijaya menjadi Sultan Demak pada tahun 1568, memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Semeninggal Joko Tingkir terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Oke. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Selanjutnya kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat, berperan sebagai penasehat raja. Seperti Bapak sampaikan di materi yang ketiga kemarin ya, kaum ulama ini nak ya, ya seperti kalau di agama Hindu Buddha itu termasuk kaum Brahmana, kalau Kristen itu namanya pendeta, itu ya merupakan orang-orang yang terhormat ya, orang-orang yang terhormat. Kenapa? Karena mereka itu ya menguasai ajaran yang ada di kitab suci. Contoh kalau kaum Brahmana itu sudah jelas ya, kitab sucinya bisa Hindu dan Buddha ya, Weda dan Tripitaka. Kalau Islam kan Al-Quran, kalau Kristen kan Alkitab gitu. Mereka memang sampai sekarang ya dipandang orang itu terhormat gitu. Selanjutnya kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Kita lanjut Kesultanan Mataram 1586 sampai 1755. Terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan. Di bawah pemerintahan Sultan Agung ini Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya atau melakukan penaklukan ya. Kemudian penaklukan ini berakhir pada tahun 1625 setelah hampir seluruh Jawa itu berada di bawah kekuasaan Mataram kecuali Banten, Cirebon, Belambangan, dan Batavia. Batavia itu kalau sekarang namanya Jakarta nah ya. Kemudian Kesultanan Mataram masih Kesultanan Mataram pada masa pemerintahan Pakubuwana III, wilayah Mataram dibagi dua yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Beberapa rajanya ada
Ki Ageng Pemanahan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Amungkurat pertama ya. Oke, kita lanjut. Struktur masyarakatnya terdiri atas kelompok keluarga raja atau kaum bangsawan, golongan elit, golongan non-elit, golongan hamba sahaya. Kemudian struktur wilayah kerajaan Mataram ada Nagari Yogyakarta, Nagari Agung, dan Mancanegara. Komoditas perdagangan utama pada kerajaan Mataram ini adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan pala wijaya. Ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah gambar Pulau Jawa ya. Nah, inilah letak kerajaan Mataram. Ini bisa kalian juga lihat gambar, ini Nagari Yogyakarta dan ini Surakarta ya. Kalau nanti kalian ke Jogja atau ke Surakarta ya bisa mampir di sini dulu ya. Bisa juga mampir ya ke Candi Borobudur ya sama Candi Prambanan, itu kan ada di Jawa, di Jawa Tengah khususnya ya. Kemudian pada 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti atau Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Jogja, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Pada tahun 1813 Kesultanan Jogja ini dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam. Oke, kita lanjut. Kesultanan Banten 1526 sampai 1813. Terletak di Banten, Girang sebelah barat kota Serang, Banten. Beberapa rajanya ada Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abu Makir, Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji. Kita lanjut. Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1692, Banten itu mencapai puncak kejayaannya sebagai sultanan maritim. Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan ya, karena letak Banten ini strategis ya di Pulau Jawa. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Oke, kita lanjut. Banten sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Jadi ya mereka ramah dan terbuka ya. Jadi ya bangsa asing tuh ya kalau masuk asalkan mereka tidak masuknya dengan cara yang melakukan peperangan ya mereka terima gitu. Meskipun nantinya ya bangsa asing itu ya sesuai dengan tujuannya ya 3G itu ya. Glory, gospel, dan goal ya, mencari kekayaan, kejayaan, satu lagi ya penyebaran agama yang mereka bawa ya. Kalau dari Eropa udah jelas ya agamanya adalah agama Kristen gitu. Komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Nah, jadi ya kaum ulama ini di samping mereka sangat dihormati, mereka juga memiliki posisi yang penting di dalam pemerintahan dan masyarakat gitu ya. Kemudian terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Konflik tersebut terjadi karena intervensi POC. Tahu POC nak ya? POC itu adalah koperasi dagang yang dibentuk oleh Belanda ya. Tujuannya tidak lain ya, untuk mengeksploitasi baik itu SDM dan SDA di Nusantara ya, untuk kepentingan bangsa Belanda gitu. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan POC membuat Sultan Ageng kecewa. Pada 14 Maret 1683 Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia yang sekarang itu Jakarta. Kesultanan Goa dan Talo ya, Kesultanan Goa dan Talo. Pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar.
Beberapa rajanya Tumapa Risikaluna menjadi raja pertama kerajaan Goa dan Talo. Raja Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah Mangararangi Daeng Marabia 1593 sampai 1639 Masehi yang begal Sultan Alauddin. Kemudian kerajaan Goa dan Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 ya nak. Perang Makassar 1666 sampai 1669 membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya 18 November 1667. Kemudian VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapos Ombak. Nah, ini Sultan Hasanuddin ya. Kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat ya. Masyarakat Goa Talo mengenal pelapisan sosial ini anak karung, Tomaradeke dan Hatta gitu. Dalam mengatur perdagangannya, kerajaan Goa dan Talo mempunyai hukum niaga yaitu Ade Aloving Loving Bicarana Fabeahe. Barang dagang utama kerajaan Goa dan Talo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang, penyu, dan beras. Kesultanan Ternate dan Tidore ya. Nah, Ternate dan Tidore ini di Maluku ya. Terletak di Pulau Gepi, Kepulauan Maluku. Beberapa rajanya Bab Mansur Malomo 1257 sampai 1272, Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 dan Sultan Baubula 1570 sampai 1538. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima, persekutuan 5 saudara terdiri atas Bacan, Ubi, Seram, Ambon dan Ternate dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Kerajaan Ternate ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah ya, makanya bangsa Portugis dan Spanyol itu ya pertama-tama mereka masuk Indonesia itu datang ke Kepulauan Maluku ya, karena di situ memang pusatnya rempah-rempah pada waktu itu ya. Pada tahun 1603 Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate meminta bantuan VOC ya. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara dengan pusat kerajaan yang berada di daerah Gampina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofogogo dan Pulau Maitara. Beberapa rajanya Ciriliati Sultan Jamaluddin, 1512 Sultan Mansur dan Sultan Nuku ya. Oke. Untuk semua anak-anak Bapak, itu penjelasan materi kita bab 4 ya tentang penyebaran dan masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga penjelasan Bapak ini dapat kalian pahami ya dan dapat kalian mengerti. Dan untuk tugas untuk anak-anak Bapak sudah Bapak buat di classroom kita nak ya. Di situ ada tugasnya dan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, cukup lama lah 1 minggu ya. Oke, untuk anak-anak Bapak selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan ya nak. Terima kasih, selamat pagi.